Apakah waktu Isra Mi'raj Rasulullah bertatap muka langsung dengan Allah? Yang subscribe semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama, kaum muslimin sepakat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ad-Darimi dalam Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah, Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, dan Ibn Abil Iz dalam Syarh Aqidah Thahwiyah. Dan terdapat hadis yang syahih dari Nabi SAW. Beliau menegaskan bahwa manusia apapun tidak mungkin melihat Tuhannya di dunia. Dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, beliau bersabda, "Yakini bahwa seorang pun di antara kalian tidak akan bisa melihat Tuhannya sampai dia mati." Yang menjadi perbedaan ulama adalah apakah Rasulullah SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj ataukah tidak. Kedua, perselisihan semacam adalah perselisihan yang masing-masing bisa ditoleransi. Karena itu, memilih pendapat apapun yang dipilih dalam perselisihan ini tidak dihukumi bersalah atau layak divonis memiliki akidah menyimpang. Az-Zahabi mengatakan, kita tidak boleh bersikap keras terhadap orang yang berpendapat Nabi SAW melihat Allah di dunia maupun yang berpendapat sebaliknya. Sikap yang tepat kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu, dan kita bersikap keras dan menilai sesat orang yang mengingkari Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Karena keterangan bahwa Allah bisa dilihat pada hari kiamat terdapat dalam berbagai dalil yang sahih. Ketiga, ada 4 pendapat ulama tentang apakah Nabi SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj ataukah tidak. Pendapat pertama, Nabi SAW melihat Allah ketika Mi'raj. Pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah, mereka sunnah meyakini bahwa Nabi SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Syekhul Islam mengatakan, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat adalah apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya pada malam Isra Mi'raj. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan mayoritas ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya ketika Isra Mi'raj. Sementara Aisyah dan beberapa tokoh yang bersamanya mengingkari akidah ini. Beberapa riwayat yang mendukung pendapat ini. 1. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah di surat An-Najm yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Dalam hadis riwayat Turmuji, Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Beliau melihat Tuhannya dan mendekat sehingga jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat. Al-Albani menilai sahih sampai kepada Ibnu Abbas. 2. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Ashim dan Ibnu Khuzaimah dari Qatadah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Namun riwayat ini dinilai lemah oleh sebagian ulama. 3. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Ahmad, keterangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh Marwan bin Hakam, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya? Jawab beliau, ya, beliau telah melihatnya. Pendapat kedua, Nabi SAW melihat Allah dengan hati. Terdapat satu hadis yang mendukung pendapat ini, namun hadisnya dhaif, yaitu hadis riwayat At-Tabarani dan Ibnu Abi Hatim, karena statusnya hadis mursal. Hadis tersebut dari seorang tabi'in, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradzi, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah Anda melihat Tuhan Anda? Jawab beliau, saya melihat dengan mata hatiku dan tidak dengan mata kepalaku. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradzi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Di antara riwayat lain yang mendukung pendapat ini adalah keterangan Ibnu Abbas. Menurut salah satu hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abul Aliyah, Nabi SAW melihat Tuhannya dengan hatinya 2 kali. Pendapat ketiga, pendapat yang mengingkari bahwa Nabi SAW melihat Allah. Sahabat yang paling dikenal berpendapat demikian adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha
dan Abu Dzar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan, siapa yang meyakini bahwa Muhammad pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Ada dua ayat yang digunakan Aisyah untuk menguatkan pendapatnya. Pertama, firman Allah di surat Al-An'am ayat ke-103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Namun sebagian ulama tafsir menilai bahwa mengingkari Nabi SAW melihat Allah dengan ayat ini adalah pendalilan yang kurang tepat, karena yang ditiadakan dalam ayat di atas adalah al-idrak atau meliputi, sementara yang dibahas dalam masalah ini adalah ar-ruqyah atau melihat, dan melihat beda dengan meliputi. Kedua, firman Allah di surat Asy-Syura, tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi, maha bijaksana. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Turmudzi dan Ahmad dari Abu Dzar, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Nabi SAW menjawab, ada cahaya, bagaimana aku melihatnya? Dalam riwayat lain, aku melihat cahaya. Pendapat keempat, tawakuf atau tidak mengambil sikap. Di antara yang berpendapat demikian adalah Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Sa'id pernah mengatakan, saya tidak berpendapat Nabi melihat Allah, tidak pula berpendapat beliau tidak melihat Allah. Al-Qadhi Iyad, ulama Syafi'i, mengatakan, beberapa guru kami tidak mengambil sikap dalam perselisihan ini. Mereka mengatakan, tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini, meskipun secara logika itu memungkinkan untuk terjadi. Selanjutnya mari kita simak keterangan Ibnu Abil Id sebagai kata terakhir untuk menyimpulkan perselisihan ini. Setelah menyebutkan perselisihan apakah Rasulullah SAW melihat Allah ataukah tidak ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau menyimpulkan hanya saja tidak terdapat dalil tegas yang menyatakan beliau pernah melihat Tuhannya dengan mata kepala beliau. Sebaliknya, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa beliau tidak melihat Allah secara langsung, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, apakah Anda melihat Tuhan Anda? Jawab Nabi, ada cahaya, bagaimana mungkin saya melihatnya? Dalam riwayat lain, saya melihat cahaya. Juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah menyampaikan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak. Allah disifati dengan tidur. Dia yang menaik turunkan timbangan, amalan malam hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan siang, dan amalan siang hari dilaporkan kepadanya sebelum datang amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Andaikan Allah menyingkap cahaya itu, tentu subuhat pancaran, wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Kemudian Imam Ibnu Abil Iz menyimpulkan 2 hadis di atas. Karena itu, Allahu a'lam, makna keterangan Abu Dzar, Nabi melihat cahaya, bahwa beliau melihat hijab. Artinya, bagaimana mungkin Nabi SAW melihat Allah, sementara ada cahaya yang menjadi hijab antara diri beliau dengan Allah, yang menghalangi beliau untuk melihat Allah. Ini merupakan dalil yang tegas. Beliau tidak melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Allahu a'lam.